arifina la yujadu waru'uhu marmal inzori. Ini bacaan, bunyi bacaan ilmu mukasyafah yang pertama dan kedua untuk membuka rahasia Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat anak rantau dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bersama guru kita Ustadz Rahmat Lombok yang mempunyai ilmu channelnya Ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok. Ini hari terakhir ya kebersamaan saya bersama guru kita dari Lombok, dikarenakan banyak hal yang harus saya selesaikan ya di kampung halaman. Ini hari terakhir kita di bulan Maret ya. Di bulan Maret kita akan berpisah bersama guru kita, hari-hari yang sangat menyedihkan sahabat anak rantau. Tapi sebelum itu kita akan berbagi cerita, berbagi ilmu ya di sini ya sahabat anak rantau. Sekarang kita kaji duduk lagi bersama guru kita di hari yang terakhir. Sekarang sudah jam 11 malam ini ya, di bulan Ramadan ini, di hari kedua kita akan berpisah bersama guru kita. Dan kita akan bertanya, anggap saja saya mewakili para netizen yang ada di Sabang sampai Merauke, berikut Asia juga ya, karena pecinta ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok dan kajian di Anak Rantau Channel 01 ini banyak diantaranya yang dari saudara kita dari Malaysia, Brunei dan Singapura ya. Alhamdulillah banyak ya, banyak yang mengikuti kita. Jadi saya wakilkan saja bagi para pemula-pemula ya. Kita juga masih belajar, kita juga masih bertanya seputar pertanyaan masalah ilmu Ma'rifat ini ya sahabat anak rantau. Seperti halnya kami yang masih belajar, kita akan bertanya kepada guru kita. Banyak pertanyaannya ya, banyak yang saya mau tanyakan di hari terakhir ini untuk saya perdalami di kampung halaman, dan selebihnya saya juga akan mengkaji, akan belajar lebih dalam lagi. Saya akan menonton lagi guru ya. Dan alhamdulillah saya sudah dijajahkan buku juga, nanti guru akan serahkan kepada saya. Saya akan membaca juga. Selain membaca, saya juga menonton ya dalam tontonan Ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ya, insya Allah. Dan sekarang saya akan bertanya guru ya, kepada guru kita. Saya akan bertanya di kaji duduk ini yang terakhir kita, dalam perjalanan kita mengenal jati diri ini ya, sejatinya diri ini. Kenal diri maka kita akan mengenal Allah ya, mengenal yang maha segalanya. Jadi untuk kita mengenal jati diri ini, kita ada istilah kita berkholwat guru ya. Berkholwat itu kita menyepi, mengasingkan diri dari tempat keramaian ya. Oke. Jadi yang saya tanyakan ini, bagaimana caranya, cara berkholwat yang baik, dikarenakan kita dalam keseharian ini ya, kesibukan, pekerjaan, dan ya terutama kita, saya sendiri yang ada di kota ini ya, bising kita, atau terlalu banyak hiburan, tontonan gitu ya dan sebagainya, sehingga kita bagaimana kita mau hati ini terus ibaratkan dekat sekali dengan Allah, menyebut asma Allah, karena dengan kesibukan itu ya. Nah, dengan kita mengasingkan diri itu atau kita menghindar dari keramaian, kan kita sepi. Ya, bagaimana itu guru? Kita serahkan ke guru bagaimana cara berkholwat yang baik dan benar begitu, sesuai pengalaman guru yang
guru lakukan sehingga untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Guru. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Ini salam kepada seluruh alam yang ada. Dalam artinya salam secara zahir dan batin. Terutama kepada roh, nyawa, hati dan jasad ya. Itu maka disebut dengan salam kepada seluruh alam ya. Baik sekali. Pertanyaannya itu bagaimana cara berhaluat yang baik atau yang benar ya. Pertama, kita harus kosongkan pikiran dari pikiran yang lain-lain selain Allah, begitu dong. Hanya Allah saja yang ada dalam pemikiran, hanya Allah saja yang ada dalam pandangan, hanya Allah saja yang ada dalam pendengaran, hanya Allah saja yang ada dalam kalam, hanya Allah saja yang ada dalam langkah, dalam gerak, dalam apapun. Hanya Allah saja yang ada, dalam artinya hilangkan pemikiran yang lain-lain. Nah, maka kita harus pergi ke tempat yang sepi, dalam artinya yang tidak ada mengganggu lagi, begitu. Nah, karena kalau kita di tempat yang sepi itu tidak ada lain teman kita bicara, hanya berzikir, hanya ingat. Arti zikir itu kan ingat, maka kita selalu ingat kepada Allah. Tapi cara kita berzikir atau cara kita mengingat kepada Allah itu adalah hanya dalam gerak ini ingat begitu saja. Geraknya Allah, bukan gerak kita. Ingat, pada badan ini tidak ada daya yang ada pada badan ini. Hanya Allah saja yang ada. Nah, seperti itu cara kita. Terus. Nah, selanjutnya baru kita buka dengan ilmu mukasyafah yang ada di konten yang telah kita lontarkan. Dalam artinya kita baca terus, insya Allah sudah banyak buktinya ya. Yang di sekeliling kita di sini sudah melontarkan kata-kata dalam artinya yang memberikan petunjuk begini dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah terbukti bahwa banyak sudah saudara-saudara kita petunjuk yang pernah mendapatkan petunjuk. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf Guru ya, saya potong. Bisa diulang apa kalimat yang ada di dalam doa muhasabah itu. Untuk selanjutnya ya, untuk para netizen pecinta kaji duduk ini, silakan simak juga ya untuk memperdalam di kajian ilmu makrifat Rahmat Lombok channelnya itu ya. Jadi untuk lebih dalamnya, untuk sekarang bisakah Guru ulang lagi untuk membuka tabir atau membuka apa itu Guru namanya? Ya, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ya. Ini kalimahnya gitu. Kalimahnya, Guru bisa ya, dibagikan atau dijajahkan ke teman, ke saudara kita, sahabat netizen di seluruh Nusantara ini. Ya, baiklah. Kita akan bacakan bunyi ilmu mukasyafah yang bisa membuka rahasia Allah ya. Supaya benar-benar terbuka dinding pemisah antara kita dengan Allah, begitu saja intinya. Ya, jangan lupa dari bismillah ya. Bismillah. Ya, karena segala sesuatu itu harus diawali dengan nama Allah. Kalau kita menyebut nama Allah atau mengingat Allah, dalam artinya semua itu jadi baik. Perbuatan kita maksudnya. Kalau kita tidak menggunakan bismillah, itu dihitung tidak baik. Maka segala sesuatu itu harus diawali dengan ucapan bismillah. Berarti yang pertama bismillah. Bismillah ya. Terus jangan tapi yang perlu kita perhatikan ya, sebenarnya bismillah itu artinya kan dengan nama Allah. Betul. Tapi itu cuma dengan atas nama tuh. Nah, sekarang kalau bisa kita langsung saja kepada pemilik nama, dalam artinya kepada Allah langsung begitu saja. Nah itu, tapi sekurang-kurangnya secara zahir adalah bismillah, begitu saja intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai maksudnya. Betul. Nah, langsung kita baca kalimahnya ya. Ilmul mukasyafati wa huwa nur yazharu fil qalbi inda tazkiyatim fataz harubi ilma'ani mujmalah fatahsulu lahul ma'rifatu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tankasifu lahul sataru an muhbi'atil asra
rima bil ihya'i ma asarhihi wa hazihihil uhumul lati umiro bikitmaniha wa innaha latasturu fi kutubi li annaha ulum Zawqiyah kasbiyah tudraku an musahandatin la an dalilin wa burhan Illam inna ilmal mukasyabati huwa al-ilmu billahi azza wa jalla Laddallu ilahi raddu ilahi syahidu bi at-tauhidi lahul mil ilmil imani wa ilmil marifati Wa izani kogoyatul ulumi kulli hawai Laihi tantahi himamul arifina la yujadu waru'uhu marmal inzori Ini bacaan, bunyi bacaan ilmu mukasyafah yang pertama dan kedua untuk membuka rahasia Allah itu. Nah, sekalipun ya secara sederhana saja, yang penting kita baca terus, konsentrasi pikiran, jangan lupa kepada Allah, jangan lepas kepada Allah, hanya Allah saja yang punya kehendak. Insya Allah seperti contoh ya, banyak saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita di sini sudah mendapatkan petunjuk ya. Seandainya dari murid-murid yang dari murid-murid yang ada di sinilah. Ya. Tapi kita bukan orang pintar ya, bukan orang ahli. Yang sudah pernah belajar di sini ya. Ya. Kenapa saya selalu mengatakan kita bukan orang pintar, kita bukan orang ahli ya? Karena yang ada pada diri kita zahir ini la haula wala. Berarti bukan kita yang pintar. Kepintaran siapa? Milik Allah. Keahlian siapa? Milik Allah. Nah, ini yang harus kita sadari. Maka semua itu kita harus larikan ke dalam. Maksudnya ke dalam ya, ke dalam batin atau ke dalam jiwa kita ya. Nah, kalau kita larikan ke zahir, maka ini yang akan membatasi kita sebagai dinding pemisah antara kita dengan Allah. Nah, karena tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari bahwa kita ini masih berdua wujud. Nah, kalau masih menjadi dua wujud, masih ada wujud kita, masih ada wujud Allah, berarti dua wujud. Tanpa kita sadari berarti Allah itu menjadi dua wujud. Supaya menjadi Esa, menjadi Ahad, menjadi Tunggal. Tauhid. Nah, menjadi Tauhid, maka tauhidkanlah sekalian menjadi Allah segala-gala apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada pada alam ini. Nah, itu. Kalau masih ada cara kita, cara Allah, berarti masih dua. Ada gerak kita, gerak Allah, berarti masih dua. Nah, kalau masih ada saya, masih Allah, ada Allah, berarti masih dua. Ada saya yang melihat, ada pandangan Allah, ada pandangan saya, masih jadi dua. Nah, ini tanpa kita sadari, maka kita akan terhitung sebagai orang-orang yang syirik sebenarnya. Nah, maka di situ ada beberapa hukum ya. Ya, puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi muhaddas, puji muhaddas bagi kodim, puji muhaddas bagi kodim, puji muhaddas bagi muhaddas. Mana yang disebut dengan puji muhaddas bagi muhaddas? Kalau kita larikan ke syariat atau perkataan luar, saya yang melihat, nah berarti benar-benar saya yang melihat ini. Bukan Allah yang punya pelihat jadinya. Berarti dua. Itu termasuk kita memuji diri, mengira diri. Nah itu, mengira-ngira bahwa kita ini yang melihat itu. Nah berarti kalau kita beranggapan bahwa kita yang melihat, bukan Allah yang melihat dalam pandangan ini, kita yang mendengar, bukan Allah yang mendengar dalam pendengaran ini, berarti masih terhitung kita ini menduakan wujud, menduakan rasa, menduakan pendengaran, dan menduakan kalam, supaya menjadi tauhid semua. Nah, inilah yang tidak kita sadari di dalam syariat ya, sehingga kita itu tidak akan pernah benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah ini, karena masih ada hijab, masih kita mengatakan bahwa saya yang melakukan, saya yang rukuk, sujud, dan lain sebagainya. Tiada kehendak, hanya Allah saja yang punya kehendak, begitu saja intinya. Kalau kita masih berkehendak, masih kita yang bisa dan mampu melakukan segala hal, bukan Allah dalam artinya, berarti masih ada dua kemampuan. Nah ini yang jadi bahan permasalahan, yang menghijab kita antara
Allah dan hamba. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Maka ingat saudara-saudaraku ya, karena sesungguhnya kita orang-orang makrifat itu sudah bersaudara. Sampai akhirat pun kita akan bersaudara. Sekalipun saudara kandungmu ya, kalau kita tidak sejalan, kita tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan demikian, dalam artinya kalau kita merasa jauh dengan Allah, maka sesungguhnya di akhirat nanti, kata Rasulullah, kita tidak akan bertemu. Berarti sekalipun kita saudara kandung pun tidak akan berjumpa dengan Allah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Makanya ya, kita harus tauhidkan semua, jadikan satu semua sudah di dalam Allah. Maka dalam ucapan kita hanya Allah. Ingat itu, ingat dalam ucapan kita adalah hanya Allah. Ingat dalam napas kita hanya Allah. Ingat dalam pendengar kita hanya Allah. Ingat dalam pandangan kita hanya Allah. Segala pun apa yang kita lakukan, dalam langkah pun langkah Allah, dalam gerak pun gerak Allah. Insya Allah jadi tauhidlah ia, menjadi satulah ia. Kalau sudah menjadi satu, dan alhamdulillah itu yang kita cari, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah Lailatul Qadar ya, pas saat ini kan malam kedua kan? Malam kedua bulan Ramadan ya. Kita selalu menunggu-nunggu Lailatul Qadar ya. Sebenarnya kita tidak paham apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Yang disebut dengan Lailatul Qadar itu nikmatnya kita berjumpa dengan Allah. Iman yang terindah itu adalah berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah. Itulah ma'rifatullah. Nah, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, maka ya, sampai kapanpun kita akan menunggu Lailatul Qadar. Kalau kita tidak paham ilmunya, dari mana kita mau berjumpa? Nah itu. Maka inilah yang perlu kita sarankan kepada seluruh netizen yang ada dari manapun jua yang menonton kita, dan apa dalam artinya yang ikut serta dalam pengkajian ilmu Marifat Rahmat Lombok ini. Perhatikan apa yang saya katakan ini baik-baik dan renungkan. Kalau bisa ikuti keseluruhan konten atau keseluruhan yang ada di channel 01 Anak Rantau channel 01 yang ada di Ilmu Marifat Rahmat Lombok juga. Dan alhamdulillah kalau kita tidak melompat-lompat, dalam artinya di skip-skip, insya Allah kita akan paham ilmu ini. Nah itulah inti-inti yang harus kita pahami. Maka intinya di dalam di dalam kita mau merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah, untuk membuka ilmu rahasia Allah ini, kita harus merasa dekat, kita harus merasa satu dengan Allah. Karena tidak ada kehendak yang ada pada kita kecuali hanya Allah yang punya kehendak. La haula wala yang ada pada jasad zahir ini, yang bikin kita tidak bisa paham ya dalam kemarifatan ini, karena tidak kita diajarkan secara los ya. Nah ini yang bikin kita bingung, karena semua itu kita itu dimetamorkan, disindir, dalam artinya dikinayahkan. Nah ini yang jadi masalah beratnya kita, sehingga kita tidak bisa memahami betul-betul ilmu ini. Tapi alhamdulillah sekarang kita lebih loskan saja, langsungkan saja ya, terutama kepada yang saudara-saudara kita yang masih syariat akan bingung. Tapi alhamdulillah dengan cara metode seperti ini kita akan cepat paham, dan mudah-mudahan kita semua itu bisa memahami ilmu yang mendalam ini, karena ilmu dalam ini adalah ilmu rahasia atau ilmu batin. Itu saja intinya. Oke, terima kasih ya Guru atas penjelasannya. Semoga bermanfaat sahabat anak rantau dimanapun berada ya. Begitu tadi ya, bagaimana Guru telah menjelaskan bagaimana cara berkholwat yang baik dan benar ya sahabat anak rantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.